Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tadi perkembangan iptek di negara Republik Indonesia. Kalau misalkan kalian sudah lihat atau mencatat yang semester kemarin, itu sebenarnya sudah kita bahas, tapi kita akan nge-review secara singkatnya aja ya untuk kalian kali ini. Oke, ini untuk pertama, kita harus mengenal dulu tentang iptek nih ya. Iptek itu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi informatika. Sedangkan kalau menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia itu tahun 1945, pasal 31 ayat 5, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Kalau misalkan dilihat, perkembangan iptek ini nggak akan bisa kita hindarin, karena dimanapun juga semakin majunya teknologi, semakin berkembangnya manusia, itu pasti banyak hal-hal yang harus kita terima. Salah satunya, setiap tahun itu produk telekomunikasi, handphone, itu pasti muncul produk-produk baru dengan fitur-fitur baru. Nah, itu termasuk dalam kemajuan iptek, perkembangan. Ini, dalam perkembangan iptek ini ada dua, ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Kalau dampak positif dalam aspek politik nih, keterbukaan, kebebasan, dan pemerintahan demokrasi. Kenapa keterbukaan atau kontrol sosial? Semakin majunya teknologi, semakin majunya perkembangan teknologi ini, keterbukaan dan kontrol sosial ini akan dapat membuat masyarakat semakin paham atau semakin peka terhadap perkembangan politik. Kalian bisa tahu berbagai jenis atau apa yang sedang terjadi di pemerintahan dengan membuka gadget kalian, informasinya dari gadget kebebasan. Semakin tinggi tingkat ipteknya, biasanya kebebasan kualitas hidup itu semakin meningkat. Misalkan kalian mau apapun gampang, simpel. Kalian mengungkapin pendapat kalian itu pun sama bebas. Kalian bisa mengungkapkan apa yang kalian tidak suka, kalian suka dalam sistem pemerintahan dalam bentuk teknologi. Yang ketiga, pemerintah demokrasi. Dalam pemerintahan demokrasi, dengan iptek pemerintahan bakal demokrasi. Karena apa? Semua yang dilakukan pemerintah ini kalian akan tahu dan kalian juga akan menjadikan hal itu sebagai pertimbangan kalian. Misalkan nih, ketika ada suatu kebijakan dari pemerintah, kalian pasti akan pro dan kontra dan akan kalian ungkapkan. Misalkan saya tidak setuju kalau misalkan BBM naik. Itu adalah bentuk dari demokrasi. Makanya banyak terjadi demo, orasi-orasi, karena itu bentuk dari pengetahuan yang kalian terima dari media sosial, terus kalian terapkan dalam hidup. Yang ketiga ini. Yang kedua ini ada dampak positif dalam bidang ekonomi. Kalau untuk anak IPS pasti taraf ekonomi itu penting. Ini dampak positif dalam bidang ekonomi, makin tingkatannya investasi asing atau menanamkannya modal asing di negara kita. Kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produk dalam negeri. Yang ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Keempat, meningkatkan kesepakatan kerja dan devisa negara. Yang kelima, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang keenam, menyediakan dana tambahan untuk membangun ekonomi. Dalam hal positif dalam bidang ekonomi ini kan kalian dengan teknologi yang semakin maju, pasar-pasar internasional itu akan diraih dengan mudah. Contohnya nih, banyak pasar-pasar perekonomian yang berubah dari
perdagangan online. Kalian bisa beli barang dari luar negeri datang ke Indonesia itu dengan mudah. Sebenarnya itu dampak positif dalam bidang ekonomi, atau misalkan produk-produk Indonesia bisa dijual ke internasional, itu dampak positifnya. Tapi ada beberapa hal nanti ada yang mengacu kepada dampak negatifnya. Tapi untuk positif dulu. Ini meningkatkan kerjasama kerja dan devisa negara. Nih, karena teknologi semakin maju, negara Indonesia bisa saja bekerja sama dengan negara luar negeri dalam bidang ekonomi. Misalkan misalnya nih ya, kalau dalam teknologi, tukaran teknologi, kan banyak tuh ya di Indonesia sebenarnya orang-orangnya udah kreatif, tapi dihargainya dengan murah di dalam negeri. Bisa saja itu dijual ke luar negeri. Atau misalkan kita orang Indonesia punya produk apa nih, dan di luar negeri nggak punya, ini bisa dijual karena itu meningkatkan taraf ekonomi negara, karena nanti keuangannya masuk ke devisa negara. Ini dampak positif di bidang budaya. Yang pertama, kemudahan akses informasi. Yang kedua, kemudahan akses nilai-nilai, dan yang ketiga, kemudahan kebiasaan atau etos kerja. Kenapa akses informasi? Nih, semakin teknologi semakin maju, kita bisa tahu bagaimana budaya-budaya dari luar. Misalkan, kalau kalian yang suka nonton drama anime, terus Korea, atau misalkan drama-drama lainnya India, nah itu kalian belajar bentuk belajar budaya. Kalian bisa tahu bagaimana budaya-budaya luar negeri dari teknologi. Kalian hanya lihat di gadget, kalian nonton, kalian bisa lihat budayanya, misalkan kebiasaan-kebiasaan mereka. Bahkan bahasa asing aja bisa kalian pelajari dari gadget kalian, itu dari informatikanya. Kemudahan akses nilai. Kalian bisa menilai bagaimana budaya-budaya asing dan bagaimana budaya di dalam negeri. Misalkan ya, kalau kalian ngelihatnya, kalau kalian yang suka nonton film-film Hollywood, kalian bisa lihat nilai-nilai yang terkandung dalam negara tersebut. Kebebasannya, liberalnya, itu nilai. Apa yang mereka kerjakan, atau bagaimana tingkah laku mereka terhadap orang tua, dan bagaimana di Indonesia sendiri. Kalau misalkan nih, kalau kalian nonton film Jepang, bagaimana perilaku orang Jepang? Atau kalau kalian suka nonton film India, kan kalian suka lihat tuh ya, bagaimana perilaku anak terhadap orang tuanya. Bahkan mereka kadang salamnya, kalau kita salamnya salam tangan. Kalau mereka salamnya salam apa? Kadang mereka salamnya tuh megang kaki gitu. Itu bentuk dari nilai kan, budayanya. Jadi sudah kebiasaan mereka, atau misalkan dari baju. Kalian bisa tahu budaya-budaya orang lain. Terus nih, kemudahan kebiasaan atau etos yang tadi. Kebiasaan apa saja yang suka dilakukan oleh orang-orang luar atau budaya-budaya luar. Misalkan nih, kita contohin kayak Korea gitu ya. Kalau kalian doyan Korea, Jepang, kalian pasti suka lihat kebudayaannya mereka pakai hanbok atau kimono. Bener nggak? Kalau kalian suka nonton anime, ada beberapa scene mereka pakai hanbok atau kimono di acara-acara misalkan kebudayaan mereka. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu yang biasanya kalian tiru. Atau misalkan nih, kalau kalian suka nonton film-film itu, pasti ada kebudayaan atau kebiasaan yang kalian suka ikutin. Misalkan, kalau orang Jepang itu suka nunduk, bener nggak? Jangan, kalau misalkan salam ke orang, misalkan, oh konnichiwa, mereka suka nunduk. Itu bentuk kebiasaan. Atau kalian kalau misalkan melihat orang Jepang di drama-drama atau di film-film, kenapa sih jalannya suka cepet-cepet? Suka lihat nggak? Mereka jalannya suka cepet banget. Nah, itu etos kerja mereka. Karena apa? Di Jepang itu etos kerjanya cepat. Nah, jadi hal itu biasanya kalian lihat. Pasti kalian akan bandingin gini. Oh, di Indonesia mah kayak gini. Oh, kalau di luar mah kayak gitu. Sama kayak misalkan budaya atau kebiasaan dari kiblatnya kita ke Amerika atau misalkan ke Inggris. Etos kebiasaannya beda. Ke orang tua, mereka akan nyebut kamu.
Sedangkan kalau misalkan ke negara-negara Asia, mereka akan menghargai orang tua. Misalkan memanggil orang tua dengan kamu, kalau misal di liberal atau negara bebas kayak Amerika, Inggris, kalau misalkan di Asia, mereka akan tetap manggil mama walaupun dalam pengucapannya. Sama kayak di Indonesia itu kebiasaan, bentuk kebiasaan. Atau misalkan bagaimana mereka menjalani hidup. Kalau misalkan kalian ngelihat etosnya luar, yang liberal, kalian mungkin akan lihat yang pacaran dengan bebas, rangkulan di jalan, pelukan di jalan, itu bentuk kebiasaan. Kalau misalkan kalian nonton di drama-drama Asia, atau misalkan kalian melihatnya etosnya budaya Asia, ini hal-hal yang nggak pernah kalian lihat. Bener nggak? Jarang ada yang ibu lihat sebenarnya film-film kalau misalkan pacaran di Asia itu rangkulan pelukan di tengah jalan, kecuali kalau pegangan iya mungkin, tapi kalau misalkan di negara-negara liberal yang bebas kayak Amerika, terus Paris yang kayak gitu pasti ada. Yang selanjutnya ini dampak positif di bidang hukum dan HAM. Makin menguatnya supremasi hukum, demokrasi, dan pemenuhan HAM. Penguatan regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, makin menguatnya tuntutan tugas penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim. Yang keempat, penguatannya supremasi sipil dengan pendukungan tentara dan polisi. Kenapa hal positif dalam perkembangan iptek termasuk dalam hukum dan HAM? Semakin kita maju, teknologinya semakin maju, perkembangan iptek kan semakin maju, kita mempunyai banyak informasi. Dari banyaknya informasi, sebagai manusia yang terpelajar, biasanya mereka akan mempelajari apa saja yang menjadi haknya dan apa saja yang tidak menjadi haknya. Tapi untuk yang tidak menjadi haknya, mereka akan meminimalisirnya atau membuatnya kecil. Dia nggak akan nganggap. Tapi untuk yang menjadi haknya, mereka akan belajar secara besar. Makanya kenapa menguatnya supremasi hukum, dengan pengetahuan kita, supremasi hukum kita akan meninggi, demokrasi kita akan meninggi. Karena kita tahu apa yang tidak boleh, ternyata hukum seperti ini tuh salah karena belajar. Ternyata demokrasi itu seperti ini. Saya bebas mengungkapkan pendapat. Itu yang akan diperoleh ketika kita tahu teknologi, kita belajar. Kecuali yang pengetahuan teknologinya hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak berfaedah, misalkan game terus-terusan. Berfaedah nggak? Berfaedah sebenarnya, dapat duit. Tapi ada hal-hal tertentu yang sebenarnya harus kamu pahami tentang game itu sendiri. Ada beberapa pembelajaran hidup yang bisa kamu dapat dari teknologi. Terus, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Nah, semakin teknologi semakin tinggi, ini didukung juga dengan peraturan perundang-undangan. Kalau orang dikasih kebebasan seluas-luasnya, tapi tidak ada pembatasnya, mereka akan keblinger mun bahasa nama. Atau keblinger, keterlaluan. Jadi mereka tidak tahu mana batasan hidup. Yang ini tidak boleh, yang itu boleh. Mereka kalau nggak ada peraturan, mereka akan ya udahlah hidup gua aja. Nah, makanya menguatkan regulasi hukum dan membuat peraturan-peraturan baru. Kalau misalkan teknologi semakin tinggi, ini pasti akan ada peraturan yang dibuat baru supaya mencegah terjadinya pelanggaran baru. Misalkan nih, teknologi kita kan semakin maju, sosial media kita semakin berkembang. Makanya ada undang-undang ITE atau undang-undang informatika, pembatasan apa yang harus kita lakukan terhadap teknologi. Kalau kalian yang sering menyebarkan aib-aib muka teman kalian, sebenarnya ini itu ya bentuk dari kebebasan. Memang kebebasan. Tetapi ada peraturan yang harus kalian taati. Karena ada undang-undang ITE, kalau teman kalian tidak suka dengan apa yang kalian lakukan, nyebarin aib mukanya yang nggak banget, kalian bisa dituntut. Pembatasnya itu. Atau misalkan kalian sedang bergunjing, kan suka ada tuh ya sekarang, nggak suka sama orang, dibikin status, terus akhirnya perang status. Suka nggak? Kalau di kalangan anak muda biasanya suka. Kalau misalkan si itu mah begini, nanti itu dibahas dan akhirnya perang status. Ketika perang status, akhirnya ketemu langsung, berantem lagi.
Nah, kenapa? Itu kan gara-gara tingkat komunikasi yang tinggi, informatika kita yang tinggi, kita bebas mengungkapkan pendapat. Makanya dibuat. Kalau kita tidak suka ada kan yang laporkan eh, laporkan status atau laporkan akun ini. Nah, itu yang membuat pembuatan peraturan perundang-undangan tinggi. Karena kita sebagai manusianya sendiri tahu, oh hal itu tuh sebenarnya nggak boleh, oh hal itu tuh sebenarnya nggak bisa. Jadi positifnya itu, kita semakin aware sama hukumnya sendiri. Ketiga, makin menguatnya tuntutan tugas penegak hukum nih. Semakin kita tahu teknologi, kita kan membaca informasi nih, apa saja sih tugas penegak hukum. Polisi itu tugasnya bukan hanya buat nilang. Jaksa itu bukan hanya untuk menuntut atau hakim itu untuk memutuskan perkara, enggak. Kita tahu tugas-tugas polisi itu seperti apa, bukan hanya nilang, tapi bertindak kalau misalkan terjadi pelanggaran kecil, misalkan ada sengketa dalam masyarakat atau ada kegaduhan di masyarakat, ini kita tahu. Makanya kita bakal lebih aware. Kadang suka kejadian gini, kemana polisinya? Belum datang. Karena kita tahu tugas polisi itu menangani sebuah kasus di masyarakat atau menangani sebuah kasus itu karena kita tahu. Tunggu sebentar ya, Ibu bakal kirim lagi absen. Oke. Menguatnya tuntutan penegak hukum. Nah, karena kita lebih aware terhadap hukum, kita mencari tahu apa bentuk hukum, tugasnya apa. Biasanya polisi dan penegak hukum mereka akan lebih meningkatkan daya kerjanya. Karena nggak bisa nanti tiba-tiba gini, kan tugas polisi seperti ini, kenapa kalian tidak datang? Gitu. Nanti polisinya malu sendiri, makanya kenapa peningkatan tuntutan dan makin tegaknya penegakan hukum, makin tingginya tugas hukum itu kayak gitu. Jadi kalau kita lebih aware terhadap, karena kita nyari tahu nih ya, kita nyari tahu informasi, oh hukum itu seperti ini, oh tugasnya seperti ini. Nah, hal-hal yang sebenarnya kecil itu tuh bakal jadi penguat dalam hukum. Kita sendiri bakal sadar tentang hukum, misalkan hal simple aja sih sebenarnya dan sering banget diabaikan. Kalau berkendara itu harus, yang mengendari motor itu harus usia 17 tahun ke atas dan mempunyai SIM. Benar nggak? Itu sudah dipelajari di semua sudah dipelajari, bahkan sudah ada himbauan dari pemerintah. Tapi kalian mengabaikan. Sebenarnya udah tahu, tapi kalian mengabaikan. Ketika kalian dituntut dengan hukum, kalian pura-pura nggak tahu, nggak akan bisa. Benar nggak? Kalian nggak akan bisa. Udah saya nggak tahu Pak, kalau misalkan harus 17 tahun boleh pakai motor. Pasti kalian akan ketawa, iya Pak, belum bikin SIM. Pasti ngomong kayak gitu. Benar nggak? Nah, itu bentuk dari penegakan hukum atau tuntutan hukum, tuntutan tugas penegak hukum semakin tinggi. Jadi pasti mereka akan bilang gini, gimana kalian nggak tahu? Kalian kan udah belajar. Gimana kalian nggak akan tahu kalau misalkan itu nggak boleh? Itu kan udah ada di peraturannya. Nanti sama polisi digituin. Itu hal simpelnya aja. Banyak juga misalkan nih, kalian tahu mencoret-coret dinding itu sebenarnya tidak boleh di jalan karena itu vandalisme. Tapi kalian suka bilang gini, Bu, itu kan kreasi. Nah, kalau kalian tahu, kalian nggak akan bisa bilang kayak gitu. Karena tuntutan tugas penegak hukum itu semakin tinggi. Karena nanti kalian dibela atau set sama orang-orang bilang, lah kata siapa kalian nggak tahu kalau itu melanggar hukum? Kan kalian sudah belajar. Akhirnya apa? Nanti penegak hukum ini akan melakukan tugasnya dengan tegas. Keempat, menguatnya supremasi sipil dengan menduduki TNI dan polisi. Kan kalian tahu supremasi sipil ini agak sebenarnya minim. Tapi semakin kalian tahu dari informasi teknologi, kalian bakal tahu, oh ternyata kita sebagai orang sipil ini punya hak, kewajiban, dan apa saja yang tidak boleh dilanggar oleh tentara dan polisi. Jadi kalian bakal gini,
lebih aware sebenarnya. Kalian itu supremasinya hukumnya lebih tinggi. Jadi gini, ketika kita terjadi sesuatu, kalian bisa membela. Oh, sebenarnya saya masih punya hak untuk membela diri. Gitu. Kalian nanti punya pemikiran kayak gitu. Kalian akan bertindak seperti itu. Nah, itu untuk hal positifnya. Ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau mau ditanyakan, silahkan di chat. Kalau enggak, aktifkan speakernya. Tidak ada, Bu. Ya, siapa? Silakan. Yang mau ditanyain nggak? Udah pada isi absen semua? Itu materinya ditulis, Bu. Materinya tadi boleh kalian SS, kalau misal screenshot boleh, nanti atau Ibu kirim di... Ini aja, Ibu buka, nanti kalian SS ya. Tapi perasaan udah ditulis deh. Ibu udah pernah ngasih? Belum, Ya, Bu. Ada. Udah waktu semester 2. Ya, semester 1 udah Ibu kasih sebenarnya. Ini cuma untuk nge-review aja. Nah, untuk kelas 12 yang remedial ditunggu secepatnya. Remednya apa, Bu? Remednya kerjakan tugas di semester 1 semua dari buku catatan dan tugas yang dikumpulin di hari Sabtu. Ada di remed. PKM.